Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas topik benarkah kita dijajah oleh Arab, edisi revisi. Topik ini direkam ulang karena rekaman yang pertama suaranya kurang jelas. Banyak sahabat-sahabat YouTube yang minta agar direkam ulang. Dalam rekaman ulang ini saya tambahkan sedikit narasi di beberapa bagian. Kata-kata dijajah Arab ini pertama saya dengar pada sekitar tahun 1965 ketika sedang terjadi ketegangan politik menjelang meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Pada waktu itu banyak terjadi serangan sepihak yang dilakukan PKI terhadap pihak lain yang dianggap musuh, yaitu terutama terhadap umat Islam. Serangan sepihak ini ada yang berupa kekerasan fisik, ada juga yang bersifat non fisik yang sekarang diberi istilah hoax. Waktu itu saya mendengar pembicaraan orang tua saya dengan Pak D. Dasir, seorang pedagang kelapa yang biasa membeli kelapa dari kebun bapak saya. Kata Pak D. Dasir, ada orang PKI yang berkata dengan lantang, kita dulu dijajah Belanda, kemudian Jepang, dan sekarang kita dijajah Arab. Kedua, pada awal tahun 1990-an, dari atasan saya yaitu Pak Bambang Pranowo PhD. Waktu itu beliau belum profesor. Beliau mengatakan habis bertemu dengan Dr. Dawam Raharjo yang mengatakan pakaian muslimah Indonesia lengkap dengan jilbabnya yang sekarang sedang trending itu merupakan salah satu bentuk penjajahan Arab terhadap kita umat Islam Indonesia. Waktu itu Pak Bambang di depan para peneliti Bali Tamas, Balai Penelitian Agama dan Masyarakat Jakarta, hanya mengatakan kalau wanita-wanita muslimah Indonesia hanya berpakaian seperti itu untuk menutup aurat karena tuntutan agama dan tidak merasa dijajah Arab, apa bisa dikatakan dijajah? Ketiga, dari Bapak Kiai Haji Dawam Anwar, pendiri dan pengasuh pesantren Yaping Bekasi. Sehabis beliau menghadiri undangan seminar dengan pemakalah Dr. Dawam Raharjo dan moderator Saudara Bisri Effendi, yaitu teman saya waktu kuliah di Jogja dan kebetulan pernah bersama-sama menjadi dosen di INISA Bekasi. Saya dapat informasi ini langsung dari dua sumber, dari Bapak Kiai Haji Dawam Anwar dan Saudara Bisri Effendi dengan informasi yang sama. Ceritanya kurang lebih begini. Dr. Dawam Raharjo membahas masalah penjajahan Arab atas umat Islam Indonesia. Di antara alasannya
jika wanita-wanita Arab itu menggunakan pakaian seperti itu karena tuntutan iklim dan cuaca di sana yang sedemikian rupa, sehingga tujuan wanita Arab itu mengenakan pakaian yang seperti itu alasannya untuk melindungi diri mereka dari ganasnya iklim dan cuaca di sana. Nah, menurut Dr. Dawam Raharjo, wanita-wanita Indonesia yang mengikuti model pakaian Arab ini sebenarnya tidak cocok dengan iklim dan cuaca di Indonesia yang sangat berbeda dengan di Arab. Belum sampai Dr. Dawam Raharjo membacakan, belum sampai selesai Dr. Dawam Raharjo membacakan makalahnya, Bapak Kiai Dawam Anwar sudah tidak tahan sehingga melakukan interupsi, karena menurut Bapak Kiai Dawam Anwar, wanita-wanita muslimah baik di Arab maupun di Indonesia dalam berpakaian itu karena tuntutan agama untuk menutup aurat, bukan karena tuntutan iklim dan cuaca. Kemudian setelah Bapak Kiai Dawam Anwar menyampaikan unek-uneknya, beliau terus keluar meninggalkan tempat seminar itu. Bersamaan dengan perjalanan waktu dari tren jilbab di Indonesia yang dimulai sekitar tahun 1990-an, dan santri-santriwati di pondok-pondok pesantren itu entah sejak kapan mereka sudah memakai jilbab. Pada waktu saya menjadi santri di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang akhir tahun 1960-an, santriwati di pondok pesantren Putri Cukir dan pondok pesantren Putri Seblak ini sudah memakai jilbab. Kalau memang benar pendapat Dr. Dawam Raharjo bahwa jilbab tidak cocok dengan iklim dan cuaca Indonesia, tentu sudah banyak masalah kesehatan yang muncul akibat wanita muslimah di Indonesia berjilbab. Nah, ini waktu telah membuktikan siapa yang benar dalam perdebatan singkat tersebut, apakah Dr. Dawam Raharjo atau Kiai Dawam Anwar, dengan saksi moderator Saudara Bisri Effendi. Tetapi sayangnya beliau bertiga sudah dipanggil oleh Sang Kholik. Yang keempat itu yang sekarang sering mengungkit penjajahan Arab atas umat Islam Indonesia, ini adalah Cak Sujiwo Tejo, seorang dalang, sastrawan, dan juga seniman tarik suara yang sering muncul di acara maiyahnya Cak Nun. Cak Jiwo sering mengatakan bahwa lagu-lagu Arab termasuk Mesir yang dipakai untuk membaca Al-Quran, azan, sholawat, tarhim, nasyid, dan lain-lain, itu adalah bentuk penjajahan Arab terhadap kaum muslimin Indonesia. Bahkan Cak Nun yang sering melantunkan lagu-lagu Arab juga tidak lepas dari bulian Cak Jiwo. Cak Nun juga dikatakan termasuk orang yang dijajah oleh Arab.
Oleh karena itu Cak Jiwo jika tampil di acara Ma'iyah ini sering baca Al-Quran, tarhim atau baca sholawat pakai lagu Jawa. Pertanyaannya, dengan masuknya Islam ke Indonesia dan seiring dengan itu masuk pula budaya Arab atau Timur Tengah yang mempengaruhi budaya kita. Benarkah hal itu disebut sebagai penjajahan Arab atas bangsa Indonesia? Dalam hal ini saya ingin merujuk jawaban Bapak saya kepada Pak Didasir yang mengadu kalau orang PKI itu mengatakan kita sedang dijajah oleh Arab setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Bapak saya ini notabene-nya cuma seorang petani desa dan tidak tamat sekolah Ongkoloro. Sekolah Ongkoloro itu pendidikan khusus bagi Inlander pada zaman Hindia Belanda. Tetapi kebetulan rumah kakek saya itu di pusat kota Kediri. Hanya 2 rumah dari perapatan Sumurbur, ujung selatan Jalan Doho. Sehingga bapak saya memiliki banyak pengalaman tentang penjajahan dan bisa merasakan bedanya penjajahan dan pengaruh budaya. Pada zaman Jepang, bapak saya pernah merasakan bogem mentah tentara Jepang. Gara-gara pada suatu pagi bapak saya keluar rumah, terlihat oleh tentara Jepang yang sedang mengikat tahanan di tiang bangjo. Bangjo itu lampu merah di tengah perapatan Sumurbur. Bapak saya dipanggil dan mendapat prioritas menjadi orang pertama yang disuruh menempeleng tahanan tersebut. Nah, tentu saja bapak saya tidak tega menempeleng bangsanya sendiri. Bapak saya menempeleng tidak dengan sekuat tenaga atau asal-asalan saja. Tapi yang seperti itu membuat tentara Jepang ini jadi marah. Sehingga tentara Jepang itu menempeleng bapak saya dengan sekuat tenaga sambil mengatakan, "Nih, saya ajarin cara nempeleng orang." Masih pada zaman Jepang banyak menghancurkan pabrik-pabrik gula di berbagai daerah, termasuk di yang tidak jauh dari kampung saya, yaitu di Kecamatan Gurah dan di Bendo, di wilayah Kabupaten Kediri sekarang. Itu tujuannya cuma diambil besinya, karena Jepang pada waktu itu membutuhkan bahan baku untuk menunjang industri perangnya guna melawan sekutu. Bapak saya juga merasakan kezoliman Jepang yang merampas hasil panen bapak saya berupa gabah sampai 1 ton. Selain itu bapak saya juga melihat kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Banyak rakyat yang mengenakan pakaian dari karung goni.
dapat dibayangkan betapa tidak nyamannya pakaian dari karung goni itu. Dan selain itu, karung goni ini menjadi sarang kutu rambut, sehingga ini semakin menambah gatalnya bagi pemakainya. Dalam masalah kebutuhan pangan, karena sangat langkanya bahan pangan, banyak rakyat yang sampai memakan bonggol pisang. Nah, kemudian kezoliman yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Jepang itu adalah kerja paksa, romusa. Ini saya masih menyaksikan sisa korban romusa, tetangga saya yang depresi, dan setiap mendengar suara deru motor itu ketakutan yang luar biasa, karena dia teringat kembali waktu Jepang pertama kali menjemput dia di rumah. Ada juga seorang veteran yang pernah ditahan oleh tentara Jepang, tapi ini orangnya mentalnya sangat kuat. Masyarakat memanggilnya Lurah Pekih, yaitu Lurah Desa Tambakrejo, Lurah Kediri. Waktu ditahan oleh Jepang, ini pernah disiksa, antara lain kuku-kukunya ini dicabuti dengan menggunakan tang atau gegep. Dan dari sisi yang merusak akidah umat Islam, pada setiap upacara pagi hari, pemerintah Jepang mewajibkan para pegawai, termasuk dari kalangan pribumi, untuk mengikuti ritual penghormatan kepada leluhur mereka dengan cara menunduk seperti orang rukuk dalam sholat, menghadap ke timur laut, ke arah negeri Jepang. Kemudian pada zaman agresi Belanda atau perang kemerdekaan, bapak saya pernah mengalami penderitaan, harus mengungsi pergi keluar kota, menempuh jarak puluhan kilometer dengan menggendong Mas Barep, kakak saya yang pertama, yang waktu itu masih kecil. Nah, dengan sederet pengalaman tersebut, bapak saya memberikan jawaban kepada Pak Didasir. Jawaban bapak saya ini berupa pertanyaan. Pernahkah orang-orang Arab yang membawa ajaran Islam ke Indonesia ini melakukan penyiksaan, penindasan, dan merampok kekayaan bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita mengalami penderitaan yang sangat sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan Jepang? Kalau orang Arab tidak pernah melakukan kezoliman seperti itu, lalu alasan mana lagi yang digunakan untuk menghakimi bahwa orang-orang Arab telah menjajah bangsa Indonesia? Saya cukup prihatin waktu mendengar ada orang yang mengatakan bahwa
orang-orang yang mengenakan pakaian muslimah seperti pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang Arab sebagai orang yang dijajah oleh Arab. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang memakai pakaian jas lengkap dengan dasinya? Itu ada nggak yang mengatakan berarti orang-orang ini juga dijajah oleh orang Eropa dan Amerika? Tapi itu kan nggak ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang mengaji melantunkan azan nasyid dengan lagu atau irama Timur Tengah dibully sebagai orang yang dijajah oleh Arab. Nah, ini kita hendaknya juga bisa berpikir secara holistik dan komprehensif. Karena sebenarnya jangankan lagu ya, kita bebas pakai lagu apa saja, itu bebas. Bahkan makhraj saja itu dimaklumi. Jadi orang Jawa menggunakan makhraj Jawa itu dimaklumi. Nenek saya itu kalau mengaji itu ya pakai makhraj Jawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toknya juga pakai apa, bunyinya T bukan tok. Kemudian wairil maghdubi ngalaihim. Dan kita juga tahu kan, orang Makassar kalau nyebut zal itu kan ngempos. Bahkan sampai ustadz yang kesohor dari Makassar pun kalau nyebut ustadz itu ustaz gitu. Ini juga nggak apa-apa. Dan bangsa Ajam itu banyak yang tidak bisa persis seperti orang Arab gitu. Di Timur Tengah juga ada yang nyebut kop itu kan nggak bisa, nyebut kosim jadi gasim. Ini kan tidak ada orang Arab dan ulama-ulama Islam yang marah-marah dengan makhraj seperti itu. Jadi mengada-ada saja sebenarnya. Kalau mau lagu apa silahkan, karena faktanya jangankan lagu, makhraj aja itu juga longgar, nggak harus dijajah dengan makhraj yang harus persis seperti orang Arab. Nah, hal ini orang berpikir seperti itu membuat saya jadi ingat nasib yang pernah dialami grup band yang pernah menjadi idola dan legenda yang cukup lama, yaitu Koes Bersaudara sebelum jadi Koes Plus. Pada zaman Orde Lama itu gara-gara lagu yang oleh rejim Orde Lama disebut lagu ngak-ngik-ngok, akhirnya dituduh sebagai antek nekolim dan harus mendekam di penjara. Kalau zaman now ini masih ada orang berpikir seperti itu, gampang menuduh orang dijajah Arab atau dijajah bangsa manapun yang tidak disukai,
itu kan menunjukkan bahwa cara berpikir mereka seperti gaya berpikir orang tahun 1960-an. Nah terus kalau begitu, kapan kita bisa maju itu kapan? Oleh karena itu, pengetahuan tentang jajah menjajah ini seyogianya bisa dipahami oleh seluruh anak bangsa. Terutama sangat penting dipahami oleh para pakar, ilmuwan, dan elit agama. Karena merekalah agen-agen ilmu pengetahuan, budaya, dan politik yang sangat berpengaruh dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada seluruh anak bangsa. Jangan sampai anak bangsa ini gagal paham, tidak bisa membedakan mana penjajah dan mana yang bukan penjajah. Yang bukan penjajah dan justru banyak sumbangannya kepada negara ini malah dibilang penjajah. Giliran dijajah beneran sama penjajah yang mengisap seluruh kekayaan yang ada dan potensi kekayaan yang masih tersimpan dalam perut bumi, malah nggak tahu dan nggak merasa kalau dijajah. Yang begini ini kan kata anak-anak milenial sekarang itu disebut, wah ini kan gaswat. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.